Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar di pertemuan pembelajaran hari ini? Baik. Syukurlah kalian semua dalam keadaan yang baik. Kita mengawali pertemuan pembelajaran kita ini dengan mohon berkat, tuntunan, dan penyertaan Tuhan untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Kakak Viola. Silakan Kakak Viola. Ibu-guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Izinkanlah saya untuk memimpin doa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa, selamat pagi Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini kami anak-anakmu kembali ke depan hadiratmu untuk mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kini kami akan memulai pembelajaran kami, berkatilah kami dari awal hingga akhir. Di doa permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perkataan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih Kakak Viola. Silakan duduk. Berikutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua lewat absen. Amanda Naolin. hadir Ibu. Brisa Tan. Hadir Ibu. Berlin Goames. Hadir Ibu. Christine Nempa. Hadir Terima kasih untuk kehadiran anak-anak semua dalam pertemuan pembelajaran hari ini. Sebelum memulai dengan pembelajaran, silakan masing-masing anak mengecek kebersihan di sekitar bangku atau tempat duduk anak-anak. Apakah sudah bersih? Sudah, Ibu. Oke. Sekalian Ibu mengingatkan kepada kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Baik, untuk pertemuan pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang penyetaraan reaksi redox. Di slide sudah ada judulnya, yaitu penyetaraan reaksi redox, yang merupakan materi kelas 3 bab 2 setelah pembelajaran sifat kualitatif lalu di mana belajar tentang penyetaraan reaksi redox, pemahaman dasar anak-anak yaitu tentang materi kelas 10 yaitu reaksi reduksi oksidasi, di mana anak-anak sudah pelajari waktu kelas 10 semester 2. Apakah anak-anak masih ingat tentang materi reduksi oksidasi? Masih. Oke, dengan demikian berdasarkan perkembangan konsep definisi dari reaksi redox, kira-kira ada berapa definisi dari redox? Ada 3. Iya, ada 3. Yang pertama adalah iya, yang kedua iya, yang ketiga ya, redox sebagai penerima atau penurunan dan peningkatan bilangan oksidasi. Dengan demikian perhatikan slide. Ada sedikit soal 2 nomor tentang reaksi redox, yang mana soal setelah reaksi berikut manakah yang termasuk reaksi reduksi atau reaksi oksidasi dari soal A dan soal B. Kira-kira siapa yang mau menjawab dengan menyelesaikannya di papan? Oke, Kakak Christine, silakan. MN04 menghasilkan Mn positif 2. SO4. Nah ini dikali min 2 karena O itu min 2. Jadi ini 8. Min 8. Jadi min 8 digunakan dengan bilangan apa? Yang hasilnya itu min 2. Nah itu jadinya plus 6. Plus 6 dikurang berapa sama dengan min 2. Nah dari plus 4 ke plus 6 itu mengalami kenaikan atau naik, jadi mengalami oksidasi. Oke, terima kasih. Belajar tentang penyetaraan reaksi redox. Reaksi redox punya peran yang penting dalam kehidupan. Ada peran yang menguntungkan dan juga ada peran yang merugikan. Dengan demikian, reaksi redox ada yang berlangsung secara spontan dan juga ada yang berlangsung secara tidak spontan. Di mana reaksi redox yang berlangsung
secara spontan memiliki kegunaan itu adalah sebagai sumber arus listrik, di mana sumber arus listrik penting sekali untuk peran kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Di mana pada slide, perhatikan gambar yang ada. Apakah kalian tahu produk-produk yang ada pada gambar ini? Yang pertama ini kira-kira apa? Aki. Iya, aki. Yang kedua, yang lain. Yang ketiga, iya, baterai HP. Kebetulan yang ada di situ Samsung. Oke, di mana aki biasa digunakan sebagai sumber arus pada apa? Aki digunakan sebagai sumber arus pada kendaraan bermotor atau mobil dan seterusnya. Kemudian yang berikut, baterai alkali digunakan sebagai sumber arus pada radio, senter, kalkulator, dan lain-lain. Oke, yang berikut baterai HP digunakan sebagai sumber arus listrik pada handphone. Iya, pada handphone. Baik, dengan demikian itu peran reaksi redoks dalam kehidupan yang mana produknya setiap hari Anda gunakan. Oke, yang berikutnya untuk menguji kemampuan awal anak-anak tentang materi penyebaran reaksi redoks, maka Ibu akan melakukan pretest. Silakan siapkan kertas untuk kita melakukan pretest. Sudah? Oke. Dengan demikian, dari dua soal di atas kita akan periksa. Silakan buka pekerjaan teman-teman. Silakan buka pekerjaan teman-teman. Oke, sudah? Baik, kita lihat soal nomor 1. Kira-kira siapa yang bisa menyelesaikan soal nomor 1? Oke, Kakak Sylvia, silakan. Udah, Kak? Ditambahkan 8 plus menjadi 5 FE plus 3 ditambah FE plus 2 ditambah 4 H2O. 4 untuk FE dari positif 2 menjadi positif 3, berarti dia naik 1. Berarti kalau naik berarti dia oksidasi. Sedangkan untuk Mn dari positif 7 ke positif 2 dia turun 5, berarti dia mengalami reduksi. Sekian penjelasan dari saya. Oke, terima kasih. Dari hasil pretest yang ada, kira-kira siapa yang benar semua atau mendapatkan nilai 100? Silakan angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, terima kasih banyak untuk anak-anak yang mendapatkan nilai 100. Bagi anak-anak yang belum mendapatkan nilai yang baik, mari kita belajar lagi. Oke, baik. Dengan demikian, untuk memahami materi penyetaraan reaksi redoks dengan lebih baik, kompetensi dasar dalam pembelajaran penyetaraan reaksi redoks itu adalah menyetarakan persamaan reaksi redoks. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya itu ada 2. 3.3.1 itu adalah menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Yang kedua, menyetarakan penyetaraan reaksi redoks dengan metode reaksi. Dan pada akhirnya dari pembelajaran ini tujuan yang diharapkan, semoga setelah mempelajari materi ini anak-anak bisa atau mampu menganalisis bagaimana penyetaraan redoks menggunakan metode bilangan oksidasi dan menggunakan metode sederhana reaksi. Baik, dengan demikian silakan masuk ke dalam kelompok diskusi seperti yang sudah Ibu bagikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan. Untuk kita materi, sambil Anda membentuk kelompok, Ibu membagikan yang KPD. Semua sudah dapat LKPD? Sudah. Besi yang tidak berkarat warnanya silver. Kalau besi yang berkarat warnanya kecoklatan. Terus dilihat dari kondisi kekuatan besinya. Kalau besi yang murni, besi yang masih tidak berkarat, kuat. Kalau besi yang berkarat, rapuh. Oke.
Baik, dengan demikian kita masuk pada identifikasi masalah. Kira-kira ketika anak-anak memperhatikan ilustrasi gambar ini, identifikasi masalahnya seperti apa? Atau pertanyaan apa yang bisa anak-anak buat untuk besi berkarat dan besi yang tidak berkarat ini? Ayo, kira-kira siapa yang bisa? Baik, Kakak Ice, silakan. Pertanyaan yang bisa kita berikan dari kedua gambar ini adalah mengapa suatu besi bisa mengalami perkaratan? Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut Kakak Ice, mengapa suatu besi bisa mengalami perkaratan? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Oke, Kakak Amanda. Ya, saya akan membantu teman saya untuk menjawab pertanyaan. Besi dapat berkarat karena besi terjadi reaksi oksidasi di mana besi bereaksi dengan oksigen di udara sehingga membentuk karat. Dengan rumus kimianya adalah 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Oke, terima kasih banyak. Demikian, untuk mendalami atau memahami lebih lanjut materi tentang penyetaran reaksi redoks, Ibu kasih waktu kepada anak-anak untuk mengkaji literatur, melakukan pengumpulan data tentang penyetaran reaksi redoks dengan membaca materi penyetaran reaksi redoks, baik yang ada di buku atau ada yang punya HP bisa searching di Google. Oke, silakan. Dengan demikian, setelah anak-anak mengkaji literatur tentang penyetaran reaksi redoks atau membaca materi tentang reaksi redoks, silakan lihat latihan soal yang ada LKPD, yang ada di dalam LKPD, didiskusikan secara bersama dalam kelompok, dikerjakan dan diselesaikan dengan baik, di mana sambil anak-anak berdiskusi, Ibu sambil berkeliling untuk memberi penilaian. Setelah itu, hasil diskusi dipresentasikan oleh perwakilan dari setiap kelompok. Waktu diskusi kita 20 menit terhitung dari sekarang. Oke, silakan selesaikan latihan soal yang ada pada LKPD. Baik, kalau sudah semua, silakan duduk kembali, terus masing-masing kelompok memutus perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama adalah MnO ditambah dengan PbO2 menghasilkan MnO4 ditambah dengan Pb2+. Tahap yang pertama adalah kita menentukan jenis. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nomor 2. Soalnya, setarakan reaksi redoks ini menggunakan metode Bilox dalam suasana basa, yaitu reaksi MnO4- tambah C2O4-2 menghasilkan MnO2 tambah CO2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan bilangan oksidasi dari setiap atom yang bersama. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan soal nomor 3. Kami akan mempresentasikan soal nomor 3, yaitu setarakan paradigma CF2O7 ditambah HCl menghasilkan HCl ditambah Cl, Cl3 ditambah Cl2 ditambah H2O dalam suasana asam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang soal yang kami bahas, yaitu tentukan
dari B2O3 ditambah NaOH ditambah NaClO2 menjadi NaBO3 ditambah NaCl ditambah H2O. Bagi teman-teman yang lain, silakan lihat apakah perjalanan sudah sesuai dengan yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Baik, dengan demikian kita akan masuk pada kesimpulan. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks. Sebelumnya, saya perlu menjelaskan bahwa reaksi redoks itu dapat didefinisikan dengan 3 cara. Yang pertama, elektron, dan yang ketiga adalah penambahan dan pengurangan biloks atau bilangan oksidasi. Jadi, untuk yang pertama, untuk menyetarakan redoks itu ada 2 cara, yakni dengan setengah reaksi dan juga dengan menggunakan metode biloks. Untuk setengah reaksi sendiri, yang pertama-tama kita lakukan, saya akan kasih contoh soal. Contoh soalnya Cr2O7 negatif 2 ditambah dengan Fe2 plus menjadi Cr3 plus ditambah dengan Fe3 plus. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita menghitung biloksnya. Sekian penjelasan dari saya. Baik, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman Anda baik dalam presentasi maupun di dalam kesimpulan, di mana redoks itu berarti reaksi reduksi dan oksidasi. Dalam proses penyetaraan reaksi redoks ada 2 metode yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman Anda dalam presentasi dan kesimpulan tadi. Yang pertama adalah cara apa? Cara bilangan oksidasi. Yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah anak-anak masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran penyetaraan reaksi redoks? Iya. Baik, terima kasih. Dengan demikian kita masuk pada bagian yang berikut adalah post test. Dengan demikian silakan anak-anak menyiapkan kertas untuk menyelesaikan post test tentang penyetaraan reaksi redoks. Baik, perhatikan soal yang ada pada slide. Baik, dengan demikian kita periksa. Artinya siapa yang mau menyelesaikan? Oke, kata Berlin, silakan. 8H+ ditambah 2NNO ditambah 5PbO2 menjadi 2NNO4- ditambah 5Pb plus 2 ditambah 4H2O. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat dari hasil post test tadi, siapa yang benar semua dapat nilai 100? Oke, baik. Dengan demikian terima kasih banyak untuk semangat belajar pada pertemuan hari ini. Dari awal pretest 6 orang yang mendapatkan nilai 100 dan pada akhirnya hampir semua mendapatkan nilai 100. Terima kasih untuk semangat dan motivasi belajar anak-anak kelas 12 IPA 2 untuk pertemuan pembelajaran penyetaraan reaksi redoks pada hari ini. Dengan demikian kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Kakak Amelia. Silakan Kakak Amelia. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih dan selamat siang semua.